Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Kejadiannya di satu rumah di daerah Ciampea, Bogor. Karena suatu alasan, saya pindahlah sementara ke rumah teman saya ini, yang memang kosong. Rumah itu 2 lantai dengan halaman yang sangat luas. Saya tidur di lantai atas dengan kamar mandi di dalam. Suatu malam, saya lupa hari apa itu, saya sedang nonton TV. Lampu kamar sudah saya matikan, lampu kamar mandi selalu nyala. Pintu kamar mandi terbuat dari bahan yang transparan. Jadi ketika tidak sengaja saya melihat TV yang arahnya juga ke kamar mandi, saya lihat ada sebuah bayangan yang berdiri setengah jongkok di toilet. Saya langsung diam, bulu kuduk saya berdiri, terbata-bata baca semua surat Al-Quran yang saya hafal, nangis ketakutan. Karena saya tahu saya sendirian di rumah itu, lalu bayangan itu siapa? Hari-hari sebelumnya memang setiap malam atau menjelang subuh selalu tercium bau wangi pandan atau bunga-bunga. Saya abaikan. Sering juga saya kalau masak di dapur, seolah-olah ada seseorang yang menemani saya. Desiran gerak tubuhnya berasa sekali, namun tetap saya abaikan. Tapi bayangan yang di kamar itulah yang paling membuat saya trauma. Malam selanjutnya, saya sholat seperti biasa. Lalu saya bacakan surat Yasin sambil menangis sesegukan. Saya pikir saya yang tidak sopan memasuki rumah tersebut tanpa izin atau memberi salam kepada penunggu rumah yang tidak kelihatan tersebut. Setelah saya yasinin dan minta izin tinggal ke mereka atau makhluk astral itu, saya tidak pernah diganggu lagi. Kalaupun ada, itu hanya bau-bau wangi-wangian yang ya sudahlah. Waktu saya ceritakan semua kejadian yang saya alami tersebut ke teman saya, dia hanya senyum-senyum dan meledek saya. "Gue yakin lo kuat, adu nyali sama mereka," begitu katanya. Hampir 4 bulan saya menyepi di rumah itu, akhirnya saya kembali ke rumah saya sendiri. Sekarang saya percaya bahwa makhluk-makhluk astral itu ada, berbagi tempat dengan kita. Kisah nyata yang aku alami. Aku nggak tahu ini kisah horor atau sad story. Tapi intinya kalau ingat masa-masa itu, aku ingin ngulang waktu agar tidak terjadi dalam hidupku. Jadi tahun 2014, aku punya pacar namanya Rindi. Aku dan Rindi udah tunangan dan mau nentuin tanggal nikah. Aku dan Rindi udah janjian mau pergi nonton bioskop pulang dari kerja. Nah, waktu di sela-sela kantor, tiba-tiba Rindi nelpon. Tapi dia diam aja pas teleponnya aku angkat. Sampai akhirnya dia nangis sambil ngomong, "Aku masih terlalu muda untuk mati." Aku kaget. Aku tanya, "Kamu kenapa?"
Tapi tetap aja dia nangis sambil merintih kesakitan dan ngomong dia gak mau mati muda. Aku makin panik. Aku izin pulang lebih awal ke Kasekre karena ada urusan penting. Aku datang ke rumah Rindi. Ternyata kata mamanya, Rindi masih tidur. Gak langsung dibangunin oleh mamanya. Rindi kaget, kenapa aku tiba-tiba datang. Aku jelasin ke dia dan tanya, kenapa dia ngomong gitu lewat telepon. Tapi Rindi kayak gak tahu apa-apa. Bahkan dia bilang, Bang, kenapa sih? Aku gak ada nelfon kamu, sumpah. Aku cek HP-ku untuk buktiin. Tapi riwayat telepon malah hilang. Rindi pun bilang, mungkin abang kelelahan. Mending pulang istirahat. Nanti malam kan kita mau jalan lagi. Akhirnya aku pulang sambil kepikiran. Apa ya sih aku halusinasi? Jelas-jelas itu Rindi nelfon. Tapi kenapa riwayat chat malah gak ada? Aku gak ada hapus padahal. Malamnya kami jalan-jalan ke daerah yang lumayan jauh dari kota. Tujuannya ke rumah bibi sebenarnya. Tapi entah kenapa saat mengendarai motor, mataku tiba-tiba jadi rabun dan pandangan gak jelas. Niat mau minggir tapi malah ada motor lain yang nyalip dari kiri. Refleks aku belok ke kanan, tapi malah gak terkendali sampai aku nabrak pembatas jalan. Dan peristiwa naas pun terjadi. Akhirnya Rindi terlempar cukup jauh ke jalan aspal, lalu terlindas mobil Avanza. Di situ aku bengong, kaku dan gak bisa gerak sama sekali. Rindi meninggal di lokasi kejadian. Aku pun keinget foto sore pas ngantor. Rindi nelfon aku nangis kesakitan. Saat proses pemakaman, teman-teman Rindi curhat ke aku. Sebelum kejadian, paginya mereka juga ditelepon Rindi. Rindi nangis-nangis gitu minta tolong. Kayak lagi kesakitan. Temannya ini pun nelfon mamanya. Tapi Rindi lagi makan bareng mamanya dan gak ada nelfon sama sekali. Bahkan salah satu temannya juga cerita. Sekitar jam 9 malam, dia lihat Rindi di depan minimarket. Dia punya Pak Rindi dan Rindi malah diam. Lalu jalan ke keramaian dan hilang. Padahal jam 9 malam itu justru peristiwa kecelakaan terjadi. Dan jam 9 malam, Rindi meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah proses pemakaman, aku hampir aja di penjara atas tuduhan karena lalai dalam berkendara. Tapi syukurnya keluarga Rindi tidak menuntutku. Mereka malah memilih untuk mengikhlaskan kepergian Rindi. Karena mamanya juga sebelum kejadian sudah punya firasat bakal ditinggal jauh oleh Rindi. Rindi bilang, Ma, kalau Rindi pergi jauh banget, Mama sedih gak ya? Sesaat setelah ngomong begitu, mamanya dapat telepon dari kawannya kalau Rindi nelfon dan sedang kesakitan. Tambah lagi sorenya aku datang ke rumah Rindi menceritakan hal yang sama. Tapi karena mama yang gak percaya hal aneh, gak mau ambil pusing.